Lebih dipetakan lebih dalam adalah di Badung, karena di Badung sampai hari ini tidak ada kejelasan siapa yang akan maju dan kompetitor sudah ada. Kompetitor sudah ada. Terus di Buleleng. Di Buleleng itu pertama perolehan suara PDI hanya 18 kursi. Pak Koster dan Pak Giri. Ya. Dua-duanya. Ya. Dua-duanya kader terbaik PDIP Bali, betul Pak ya? Dua-duanya kader yang baik. Ya. Bagusnya mereka disatukan. Giri sepertinya di samping apa? Kalau omongannya siap jadi wakil gubernur, tetapi langkah-langkahnya menjadi gubernur. Saya juga bingung melihat Giri. Tren positif Pak. Saya kemarin ya saya baca salah satu artikel di salah satu artikel mengatakan bahwa Nyoman Partai ini tren-trennya positif, terus sosoknya aspiratif dan komunikatif. Terbukti dengan kebalik lagi tadi ya, suara terbanyak di Bali saat ini. Kira-kira dengan posisi ini Pak, dengan catatan ini gitu, ada nggak pikiran ke depan untuk maju pilkada gitu? Ke depan gimana? Ke depan tuh kapan? Iya, mungkin ke depan lah, setelah periode sekarang inilah gitu. Ada nggak pikir Pak maju pilkada entah bupati atau gubernur atau wakil gubernur? Karena ini dorongan netizen ini sangat keras ya Pak. Iya, saya paham. Kadang-kadang banyaknya dorongan untuk menjadi bupati, terutama sekali menjadi gubernur. Ya. Itu kadang-kadang saya hapus-hapus. Kenapa dihapus Pak? Kadang-kadang mungkin biar orang tidak fokusnya mengganggu fokus orang. Itu banyak juga akhirnya orang menghubungi saya mau ingin maju jadi gubernur. Ya saya katakan saya kemarin maju untuk menjadi anggota dewan dan saya 5 tahun ke depan akan fokus jadi anggota dewan, dan saya merasa 5 tahun ini berguna di sana di Senayan. Tidak bisa semuanya dihitung secara matematik tentang keberhasilan itu, tetapi saya merasakan perhatian pemerintah pusat terhadap Bali, khususnya yang terkait dengan bidang tugas saya berubah jadi tentang Bali itu. Jadi mereka lebih banyak memberikan perhatian terhadap Bali. Program pelatihan UMKM begitu banyak datang ke Bali. Program yang berkait dengan persoalan fasilitasi dari UMKM untuk mendapatkan akses perizinan tertentu, entahkah itu nomor induk berusaha, entahkah itu sertifikat halal, entahkah itu PRT, bahkan BPOM, register dari BPOM itu banyak mendapatkan. Terus yang paling penting besarnya kredit slot kur untuk Bali yang dinikmati oleh masyarakat Bali, terutama sekali kredit kur tanpa anggunan. Yang tidak pernah sebelumnya 25 juta aja dengan anggunan, sekarang 100 juta bisa ya tanpa anggunan. Itu sangat membantu adik-adik kita yang saya latih untuk membuat produk tertentu. Saya latih menjadi barista. Ketika dia ingin membuat kedai kecil, dia tidak punya modal. Dengan program kur tanpa anggunan ini mereka bisa membuat usaha. Banyak program tentang digital marketing, bahwa dunia telah berubah. Di samping ada berjualan secara konvensional, hari ini kita bisa berjualan dengan tidak perlu menyewa toko, tidak perlu membangun toko, tidak perlu membeli alat yang banyak, meja, kursi, dan lain sebagainya. Kita cukup membuat di sini di handphone. Itu banyak sekali membantu para UMKM kita.
Dan itu pastinya akan jadi cerita terus Pak ya. Ya itu. Jadi saya Ya. fokus ke Senayan. Jadi teman-teman yang jadi calon bupati, jadi calon gubernur jangan pikirkan saya tidak ikut. Saat ini Pak ya, saat ini ya, Pak ya, saat ini Pak ya. Ya. Kalau 5 tahun kemudian ya saya nggak tahu Ya. apakah masih ke Senayan atau pensiun. Jadi politisi bekenyal masih gitu. Bekenyal. Soalnya kalau pensiun nanti siapa ngurusi rakyat nih gitu mikir rakyat Pak. Kadang-kadang saya berpikir gitu. Ada apa namanya, perasaan lelah. Ada ya, ada satu titik Satu bahasa gitu titik Pak. saya Ya. merasa kesepian. Iya. Gitu. Kenapa orang lain tidak berpikir begitu, merawat Bali, menyayangi Bali gitu. Iya. Kadang-kadang ada di titik itu. Terus yang kedua, sesama anggota dewan kenapa dia tidak peduli. Jadi kalau bibir rakyat itu tidak bersuara, tentu kita jangan berharap rakyat untuk bicara. Jadi rakyat yang lemah secara sosial, lemah pendidikan, lemah akses, wajar dia tidak berani. Jadi kalau kita mau nyuruh rakyat kita berani untuk melaporkan ini itu, menyampaikan ini itu, tentu tidak semua bisa dilakukan. Oleh karena itu, wakil rakyatlah yang harus berbicara, menyuarakan kegelisahan rakyat, menyampaikan. Apalagi sudah pernah saya sampaikan, DPR itu di samping diberikan fasilitas yang memadai, gitu. Ya. Dia yang paling penting diberikan fasilitas oleh negara, Ya. bahwa seorang anggota dewan tidak akan pernah kena pidana, tuh, tidak bisa dibawa ke pengadilan, tidak bisa dihukum karena omongannya, karena melaksanakan fungsinya dalam melakukan pengawasan, baik lisan, tertulis, verbal, karena tindakannya dia nggak bisa dipidana. Jadi anggota dewan itu punya hak imunitas, hak kekebalan hukum. Jadi fasilitas ini luar biasa. Ya. Saya akan bersuara, bahkan saya yakinkan Semeton Sami ya, teman-teman para pemirsa News TV, saya yakinkan saya akan tambah keras itu. Sepanjang fasilitas ini ada. Jadi jadi berbicara tidak akan kena hukuman. Berarti 2000. Jadi konstruksinya begini, Ya, saya agak mundur sedikit ya. Konstruksinya begini, di Indonesia ini kan kekuasaan itu dibagi 3. Ya. Jadi yudikatif, eksekutif, legislatif. Ya. Oke, ini sudah teman-teman sudah tahu proses sengketa antara negara dengan negara, pemerintah dengan pemerintah, masyarakat dengan pemerintah, negara dengan masyarakat. Jadi sudah kita tahu. Nah, khusus sekarang eksekutif ini memiliki hak yang absolut, kewenangan yang absolut. Ada kewenangan besar yang dimiliki oleh seorang eksekutif. Satu, dia memiliki kewenangan untuk mengeluarkan keputusan. Itu. Yang kedua, dia pegang anggaran. Itu. Nah, agar dia lurus dengan cita-cita tentang kebaikan dari hadirnya sebuah negara, maka lahirlah legislatif yang punya fungsi, salah satunya adalah fungsi pengawasan. Nah, agar seorang anggota dewan tidak takut melaksanakan fungsi pengawasannya, gara-gara dia melakukan fungsi pengawasan terhadap eksekutif, terhadap bidang yang dia tekuni, komisi yang dia tekuni, agar dia tidak takut dipenjara, dikenakan pidana, maka undang-undang memberikan hak imunitas. Itu loh. Begitu alurnya Pak ya. Ya, gitu alurnya. Diberikanlah dia hak, karena dia memang ditugaskan untuk melakukan pengawasan. Jadi saya ribut dengan persoalan gas ini semata-mata saya taat dengan tugas yang diberikan oleh negara lewat undang-undang. Saya harus melakukan pengawasan. Tidak ada maksud menyinggung siapapun, menyinggung, memarahi, membuat kesel siapapun. Saya hanya ingin Pertamina mengelola gasnya dengan benar. Itu dengan benar. Saya hanya ingin subsidi yang sudah dikeluarkan oleh negara susah payah ini itu
dari hasil pajak yang dikumpulkan dari rakyat lalu dikembalikan untuk memberikan subsidi kepada rakyat dalam bentuk gas melon itu nyampai pada orang yang berhak. Dan dinikmati oleh rakyat. Jadi hanya semata-mata itu, tidak ada melakukan membuat keinginan untuk membuat orang marah, membuat orang kecewa. Nggak ada, orang saya nggak ada persoalan pribadi, kenal juga tidak dengan pengoplos, janjian juga tidak pernah, berkomitmen juga tidak pernah, begitu, jadi tidak ada urusan. Ini hanya semata-mata profesional tugas akan fungsi tugas saya sebagai anggota dewan. Nah, dengan fungsi yang tidak bisa dikenakan hukuman ini, ya sepanjang jadi anggota dewan, saya akan terus bersuara lebih keras. Nanti suatu saat tidak jadi anggota dewan, nggak apa-apa, saya jadi jadi masyarakat yang paling getap. Jadi nggak apa-apa. Jadi tidak, ngerti getap ya? Takut Pak. Takut ya. Nggak apa-apa jadi penakut, karena memang sudah tidak ada undang-undang yang melindungi. Betul, ya. Gitu. Ya. Nggak ada undang-undang. Itu backingnya Bapak ya? Ya, backingnya itu jadi hak imunitas itu ya. Dia sadar menggunakan hak itu. Ya. Tapi kan saya pergunakan sangat baik. Betul. Ya. Tidak pernah menghina orang, tidak pernah mencaci maki orang. Ya. Jadi saya pergunakan dalam fungsi tugas yang benar. Tidak pernah meminta sesuatu. Jadi tidak pernah memukul orang gitu. Pernah. Ya. Gitu. Dan tidak korupsi. Gitu kan. Itu yang paling penting. Clear Pak, benar ya. Pak, terus minum dulu. Ini gara-gara ada yang nyus terus disuruh minum. Ya, kita kalian topik aja bos Pak. Topik pilkada Pak. Ini enggak, ini ekoensem. Ada sih bos. Topik pilkada, kita November ini pilkada serentak di Bali. Ya. Bapak dari PDIP kan ya, tentunya PDIP kalau berkaca. PDI Perjuangan. Ya, PDI Perjuangan, ampura. Ya. Tentu PDI Perjuangan dan berkaca dari hasil pileg kemarin di semua level, semua jenjang pemenangnya gitu. Pun juga sebagian besar pertahanannya pun ya dari PDI Perjuangan begitu. Kira-kira Bapak ada nggak Pak keterlibatan Pak dalam penentuan calon atau lobby-lobby yang lain terkait calon, pasangan calon dalam pilkada ini? Saya tidak ada keterlibatan itu karena memang pertama saya tidak di struktur. Oh begitu. Tidak di struktur partai. Saya sudah tidak ada penugasan gitu Pak? Saya sudah 4 kali duduk di struktur. Ya. Terus selanjutnya agar ada kaderisasi. Yang kedua, saya memang jadi tim asistensi dalam urusan pilkada, tetapi tidak masuk ke wilayah siapa yang akan jadi calon. Rekomendasi calon. Dan itu sudah ada tim yang tersendiri. Tersendiri. Di samping itu, DPP partai pasti akan melakukan keputusan dengan baik dengan melalui mekanisme survei. Karena hari ini mengukur ke tingkat kepercayaan rakyat, tingkat peluang keterpilihan dari calon, alat ukurnya sudah banyak, sudah banyak. Saya yakin DPP partai akan membuat keputusan yang memang membuat partai bekerja lebih mudah, calonnya yang diterima oleh masyarakat. Tidak ada penugasan khusus ya Pak? Tidak ada. Tidak ada. Siap. Ya. Lagi ya? Ya. Berarti Bapak nantinya tidak terlibat dalam tim sukses atau dia? Kalau jadi tim sukses pasti jadi tim sukses. Kalau tim pemenangan ya mungkin saya sebalik karena saya DPR RI. Tetapi untuk menentukan siapa yang jadi calon sudah ada tim tersendiri. Nah, mekanismenya DPP melakukan survei, selanjutnya keluar rekomendasi. Di Bali ya kecenderungannya petahana lah yang akan maju kembali. Kecenderungannya Pak ya? Kecenderungannya. Pak, ini kan PDI Perjuangan kan sebagian besar kepala daerahnya dari PDI Perjuangan. Kader. Itu berbeda kadernya, berbeda dengan presiden, wakil presiden. Nah itu nanti gimana Pak kalau misalnya ada komando dulu satu jalur, kalau sekarang satu kira-kira? Ini kan dinamika politik dan sudah pernah, jangan dibuat
pemerintahan itu menurut saya tidak tergantung siapa di daerah, siapa yang memimpin di pusat, karena alurnya sudah jelas, alat kontrol dan jenjangnya jelas. Apa itu? Program APBN yang masuk ke daerah, program APBD kabupaten dan provinsi yang juga diverifikasi oleh pusat. Sebelum diverifikasi, aturannya juga keluar dari pusat, apa yang boleh dibuat, apa yang tidak boleh dibuat, apa yang menjadi kewenangan wajib, apa yang menjadi di luar kewenangan wajib tetapi boleh dianggarkan. Aturannya sudah sangat jelas, tidak tergantung oleh itu. Dan kita pernah dulu ketika Pak SBY menjadi presiden di Bali juga PD Perjuangan yang menjadi ketua DPR dan bupati gubernur di Bali. Jadi pernah melewati masa itu, dan sekarang pun Prabowo yang akan dilantik menjadi presiden di daerah, mungkin kebanyakan kader PDI yang akan memenangkan eksekutif di Bali. Kalau dari hasil survei kemarin Bapak tahu ya gimana kira-kira survei terhadap calon-calon PDIP khususnya Pak di Bali? Saya melihat kalau untuk di tingkat kabupaten, Gianyar itu dari Perjuangan akan menang, itu Tabanan menang, Kodia kota ya akan menang, Bangli menang, Karangasem menang. Nah, yang perlu lebih dipetakan lebih dalam adalah di Badung, karena di Badung sampai hari ini tidak ada kejelasan siapa yang akan maju, dan kompetitor sudah ada. Kompetitor sudah ada. Terus di Buleleng itu pertama perolehan suara PDI hanya 18 kursi dari 45 kursi. Bukan mayoritas tunggal gitu ya. Meskipun pemenang gitu ya. Ya, seperti di Taban misalnya. Taban kan 75% gitu. Gede banget. Di Gianyar 30 di Gianyar 32. Ya. Itu kan. Itu loh maksudnya. Jadi di Taban, di Buleleng itu hanya 18 kursi. Itu yang kedua, pemilihnya besar, 600.000 pemilih. Yang ketiga, wilayahnya luas. Tokohnya banyak. Tokohnya banyak. Dan yang terakhir, tingkat melek politiknya relatif jika dibanding dengan masyarakat perkotaan, relatif di Buleleng lebih rendah. Jadi akses informasi tidak semudah di kota, gitu. Terus wilayah yang luas tentu informasi tidak bisa keseluruhnya masuk dan lain sebagainya. Jadi terus tingkat pendidikan, maaf, Buleleng termasuk daerah yang relatif secara ekonomi lebih banyak kakak miskinnya. Ini juga menjadi faktor penentu dari itu. Jadi memang kalau Jembrano ya ada incumbent di sana dari partai lain ya harus, kalau mau mengalahkan Tambo harus disiapkan figur yang kuat untuk mengalahkan Tambo kan gitu. Di Klungkung ya baru maksudnya Pak Suwirte sudah selesai. Sekarang ya sama-sama orang baru. Betul. Sama orang baru. Ya, bukan incumbent, bukan petahana. Nah, ini memang di Klungkung dinamikanya paling tinggi. Dinamikanya paling tinggi ya dinamikanya. Paling tinggi. Dan tokohnya banyak. Betul, ya. Pak, kalau dari hati nurani, gubernur nih, Pak Koster atau Pak Giring? Ini jawabannya kasih bapaknya menghela napas dulu. Pak Koster dan Pak Giri. Iya. Dua-duanya. Ya. Dua-duanya kader terbaik PDIP Bali, betul Pak ya? Dua-duanya kader yang baik. Ya. Bagusnya mereka disatukan. Menurut Bapak bagusnya mereka berpaketan itu ya, disatukan itu ya. Cuman Giri sepertinya di samping kalau omongannya siap jadi wakil gubernur, tetapi langkah-langkahnya menjadi gubernur. Saya juga bingung melihat Giri. Ya.
mengatakan siap sebagai pasangan Pak Wasar gitu ya. Gitu kan. Tetapi langkah-langkahnya atributnya menjadi gubernur. Ya, saya bingung melihat Giri. Pak, soal itu Pak, mungkin Bapak bisa cerita Pak. Iya, produk ini Pak ya. Saya, kalau ini kami komunitas ini. Nah, coba di sini. Kalau ini hobi tepatnya adalah saya sudah lebih dari 12 tahun jadi pegiat lingkungan yang aktif membangun komunitas, terus-terusan melakukan advokasi tentang lingkungan. Terus pertanggal 5 Januari 2019 saya ada 2 gerakan. Satu gerakan biopori, membuat sumur resapan kecil di setiap tempat, di setiap ruang yang berguna untuk melakukan penyerapan air. Ya. Agar tingkat tanah kita tetap cukup ya? dengan air. Ya. Gitu. Yang kedua, bisa mencegah adanya banjir. Selama ini kita mengalami persoalan di mana-mana sering ada banjir, hanya sebentar hujan sudah banjir karena sedikitnya sumber resapan akibat dari rumah, sekolah, lapangan umum, kantor, jalan semuanya sudah dipaving, diaspal, rumah di batu sikat, dibetonisasi, sekolah dan ya? lain sudah dibetonisasi sehingga tidak ada lagi kesempatan air masuk ke dalam bumi, ke dalam tanah. Oleh karena itu kami membuat kegerakan 1 juta biopori dan itu berhasil. Hampir tiap hari komunitas kami bergerak membuat itu. Yang kedua adalah makin seriusnya persoalan TPA kita. Di seluruh TPA di Indonesia, di Bali bahkan tahun yang kemarin mengalami ledakan. 28 TPA meledak. TPA meledak dan sebagian besar TPA kita sudah mengalami apa istilahnya ya? Sudah jenuh, sudah mengalami overload dari sampah. Kenapa? Karena sampah kita dicampur. Ya. Nah, oleh karena itu kami 4 tahun yang lalu membuat gerakan ekoenzim yang salah satu fungsinya adalah mengurangi jumlah limbah organik, khususnya buah dan sayur, sampai ke TPA. Karena TPA itu meledak bukan karena plastik, bukan karena styrofoam, bukan karena melamin, bukan karena dan yang lain-lain. Tetapi meledak karena gas metan yang akibat dari penumpukan organik yang sangat lama, terus menumpuk jadi gas. Jadi gas itu membuat meledak ya. karena di situ ada tisu, di situ ada styrofoam, di situ ada residu lain, Ya, bahan-bahan yang mudah terbakar. di situ ada pempes, akhirnya tersamar, api lama tidak selesai sampai menunggu hujan. Oleh karena itu kami membuat gerakan mengurangi jumlah sampah organik masuk ke TPA dalam bentuk gerakan. Dulu saya buat kompos, ternyata komposnya bagus tetapi rentan. Kompos maksudnya komposter yang dari limbah sisa dapur. Karena dia bau, ibu-ibu PKK, anak-anak tidak mau. Akhirnya kita menemukan metode yang disebut dengan ekoenzim, yaitu cairan fermentasi dari buah, gula, dan air. Dengan skema 3 kilo buah, kulit. Sekali lagi bukan buah fresh ya, kulit. Buah apa aja Pak? Bebas. Tetapi kalau saya menghindari buah yang gasnya tinggi. Seperti durian, nangka, kulit nangka, karena wadahnya biar nggak meledak. Boleh dipakai kalau wadahnya kuat. Tapi wadah kita kan tidak kuat gitu, sering meledak. Gitu dia malam-malam di kamar gitu, di gudang gitu. Nah, seperti bom kan. Nah, ini kita gunakan. Nah, ini menggunakan molase, ini menggunakan gula merah. Ini menggunakan gula merah. Setelah panen, kita jadikan sabun. Ini sabun. Sabun apa ya? Ya, pakaian saya ini menggunakan sabun. Saya tidak ikut merusak air. Jadi piring saya di dapur di rumah ini menggunakan sabun ekoenzim. Saya punya penghasilan tetap. Yang ini kali ini sabun padat. Jadi setelah fermentasi kita jadikan sabun padat. Diolah sendiri, Pak? Hah?
diolah sendiri. Diolah di sini, Pak. Di sini. Iya, ya ada tim, kali ini ada tim dan ini sudah ber-BP POM. Ibu bisa Pak. Ini bisa dimanfaatkan. Ini luar biasa. Semenjak pakai ini saya tidak pakai produk pembersih muka lain. Langsung pakai sabun. Nggak enak nyebutnya. Nah, terus setelah panen kan tidak selesai, masih ada ampasnya. Saya blender jadi boreh. Oke. Parem. Nah, parem ya. Jadi parem. Habis sudah Benar-benar zero waste ya? zero waste, konsepnya zero waste. Ini luar biasa, setiap kali ada ibu emak-emak atau orang tua yang memperoleh ini pasti minta lagi. Dan ini kami bagi secara cuma-cuma. Biasanya Bapak bagi di mana? Bagi di mana? Kalau saya ada acara pasti bawa Bagi. ini. Saya dimanapun buat acara bawa 50, bawa 100 edukasi. Saya setiap acara apapun acaranya di ujung biasanya kalau saya hadir di penutupan saya ngomong EkoNCM. Ketika awal pembukaan saya ngomong EkoNCM. Acara 4 pilar saya ngomong EkoNCM. Kadang-kadang saya lupa bahwa saya waktu pemilu saya lupa minta dukungan. Nah, sudah asik Karena ngomong langsung ke UNSEM. Oh iya. kampanye EkoNCM. Ini setiap hari produksi, setiap hari. Jadi setiap dapat sisa buah di rumah, terus dapat kiriman buah dari toko-toko buah di Denpasar, Ya. selalu buat. Lalu buat ya. Nanti ada di belakang, nanti lihat. Siap. Tuh, selanjutnya adalah itu ambil, Oh, ini itu madu, yang di atas. madu hutan. Ah. Ini tutu. Negara apa? Ya, ada nggak? Nanti kita minum di sini. Yang mana? Boleh taruh di sana. Nah, kalau ini namanya anti-inflamasi. Nah, kalau ini namanya klasi enzim. Terus madu, kalau madu hasil beli di. Ini tutu. Nah, ini dibuat dari buah pres. Fermentasinya 1 tahun. Nah, kalau ini 3 bulan. Ini dibuat dari limbah, dari sisa buah. Siap buah. Kalau saya menyebutnya sisa buah, orang lain menyebutnya limbah, sisa buah. Kalau ini buah Kalau ini fresh. dibuat dari buah pres. Buah. Fermentasinya yang lama 1 tahun. Airnya menggunakan air pancuran yang diambil saat ini bukan klinik ya. Jadi ada ternyata di dalam ini ilmu pengetahuan. Jadi saya ambil ketika matahari pas ada di atas kepala. Oke. Itu dicampur tetap 3:1:10 tetapi tidak pakai gula, pakai madu. Pakai madu. Buah pres, terus madu sama air. Oke. Fermentasi 1 tahun, namanya klasi enzim. Masih enzim. Terus klasi satu tingkat lagi dari klasi enzim namanya anti-inflamasi. Saya punya, nanti kita minum. Anti-inflamasi itu adalah klasi enzim satu botol ini, madu 1 botol ini, cuka apel 1 botol ini, fermentasi satu minggu, baru jadi obat. Jadi obat. Bapak belajar dari mana? Itu dari mana gini ya? Dari mana, Pak? Belajarnya Racikannya. belajar dari guru EkoNCM, Oh, oke. dari Dr. Juan, belajar dari teman-teman, dari komunitas. Ada melibatkan peneliti sini nggak, Pak ya? Nggak melibatkan peneliti gitu. Nggak kita aja langsung akhirnya penelitiannya dari orang ini secara internal, kita nikmati, kita merasakan sensasinya, kita merasakan manfaatnya, lalu kita ngomong sesama komunitas gitu. Kalau ini saya di rumah full menggunakan ini. Kalau ini juga untuk mengusir, di samping berfungsi pupuk, juga untuk mengusir tikus. Caranya gimana, Pak? Jadi ampasnya ini kita buang ke plafon, kita buang ke tempat-tempat tikus sering jalan. Oke. Jadi dia nggak datang lagi. Oh. Saya dulu sering sekali beli obat tikus. Obat tikus. Akhirnya tikus mati di mana-mana. Terutama susahnya kalau mati di plafon, di genteng, Iya. susah banget. Baunya Itu itu. lama sekali baunya. Iya. Itu akhirnya saya tidak perlu ngusir lagi ketika kenal EkoNCM. Ampasnya saya bagi di plafon, di jalan-jalan tikus. Tikus nggak berani lagi. Oh. Kenapa tikus nggak berani lagi? Ternyata tikus tidak suka dengan aroma harum. Aroma harum ya? Ya, Pak, ini kan Ya. harum Harum aromanya. ya. Ini harum. Ini kan harum.
Coba. Tapi isi. Ini harum. Oh ya. Gula merah ya Pak ya? Gula merah. Ya. Ini pakai ngepel, pakai ngepel. Nah, dikit ya. Itu pakai ngepel biasanya. Saya di rumah. Gelap itu ya. Hah? Dan dia bersih banget, tuh kan, harum kan? Jadi dia Iya. bersih banget. Jadi meja, alat dapur, nanti bisa dilihat di bawah. Siap. Ternyata sosok Nyoman Parte yang Saya pegiat lingkungan yang serius, bukan pegiat yang basa-basi. Bukan Iya. serius berjuang di sini. Saya punya keyakinan betul ke depan isu lingkungan adalah isu yang paling akan menjadi, kalau kita menjadi masyarakat modern adalah masyarakat yang peduli dengan lingkungan. Ya. Itu. Nyoman Parte yang biasanya kita lihat di parlemen vokal itu ternyata di baliknya penggiat lingkungan yang serius sampai menghasilkan produk-produk yang Saya sering bagi ramah lingkungan. di samping bagi lihatlah ini saya apa namanya, IG atau handphone, apa namanya, FB, di samping bagi Setiap kunjungan uti bawa ini produk ini Pak. Setiap kunjungan ya. selalu bawa. Bagi-bagi Pak ya. Bagi-bagi. Kampanye lingkungan. Ya, di samping apa namanya, Berarti yang sering nebar ekoenzim di Batur itu juga Bapak juga? ya itu saya. Iya. Itu sudah ke-22 loh. Ini ya belum saya share. Di mana nih Pak? Di Ketela. Oh saya. Ini apa nih Pak? Kampil ya? Tampil. Ah, kampil. Iya. Ya. Kita kan nyuruh masyarakat itu memilah. Kadang-kadang orang hanya bisa buat arahan, perintah, instruksi, tapi tidak bisa implementasi lapangannya. Ya. Jadi ketika rakyat disuruh memilah, yang paling mudah itu adalah kasih, di samping diajarin, kasih wadahnya. Ini untuk organik, ini untuk anorganik, ini untuk residu. Itu. Fasilitasi langsung berarti Pak ya, benar ya? Iya ya. Nah, besok lusa dia akan bawa itu, ari residu dia bawa residu, ari organik dia bawa organik. Dan di Gianyar sudah melangkah itu dan mulai kelihatan hasilnya. Teman-teman bisa lihat desa saya, desa yang termasuk relatif bersih. Ya. Jangan datang hanya malam, besok pagi datang, siang hari boleh lihat. Desa ini adalah desa yang relatif bersih jika dibanding dengan desa yang lain karena masyarakatnya terlibat memilah. Memilah ya. Kuncinya memilah, mau di akhir diselesaikan dengan insenerator, mau diselesaikan dengan metode TPST, mau diselesaikan dengan apa saja, kalau tidak dipilah pokoknya tidak berhasil. Mesin apa yang bisa bekerja, ada plastik, ada residu, ada organik? Iya, iya, betul. Mesin Ya. apa? Iya. Tuh. Kuncinya Mau buat kompos. Betul. Jadi kuncinya memilah. Masyarakat Bali harus memilah jika ingin TPA-nya tidak bau. Rumah saya sudah 4 tahun ada tempat pembuangan sampah. Nggak pernah bau. Nanti lihat. Oh ya Pak. Nggak bau. Memang gedang itu bau. Oh iya, iya. Nah, daun itu bau. Betul. Terus sisa canang itu bau. Iya. Nggak pernah bau. Yang penting dipilah. Kalau sudah dicampur dengan organik basah, terus organik yang kering dicampur dengan organik basah, lalu dibungkus dengan plastik, di tengahnya ada pempas, Nah. selesai sudah baunya minta ampun. Iya. Toleransinya 8 jam bau sudah.
8 jam bukan hasil penelitian, tapi hasil saya di sini, riset kecil-kecilan. Riset Di rumah. langsung, Pak, ya? Jadi 8 jam bau, berarti batas toleransinya segitu. 8 jam. 8 jam. Ya, mulai keluar metan. Mungkin yang plastiknya karena bercampur dengan metan, mungkin mikroplastiknya mulai keluar, dan lain sebagainya. Keren, Pak, keren. Hmm? Sangat keren. Keren ya, Pak. Ya, ini urusan pengabdian, Ya. urusan terima kasih sama bumi yang telah memberikan kita semuanya, terutama di Bali. Kita lebih dimudahkan oleh alam. Ya. Kita mencari uang lebih mudah banding dengan saudara kita yang lain. Kenapa sih orang datang berduyun-duyun ke Bali? Ada 1,2 juta manusia di Bali mencari hidup. Mereka datang dari Sumba, dari Kupang, dari Jawa, dari mana-mana. Karena Bali lebih mudah mencari rezeki. Jadi, cara saya menyampaikan ucapan terima kasih dengan merawat lingkungannya. Jadi ke depan Bali harus memiliki merek baru, bukan saja berkaitan dengan persoalan kenapa kamu datang ke Bali, saya mencari kebudayaan, itu sudah. Dan itu harus kita rawat terus-menerus, karena kalau urusan indah kita kalah jauh. Kalau ngomong tentang indah, kita Masih kalah banyak yang jauh. lain lebih indah itu, Pak. Luar biasa. Anti inflamasi di meja di rumah. Terus yang kedua, nanti itu dah. Pak, minum Pak. Itu lagi dah. Yang kedua adalah kalau urusan hospitality, saya datang ke Bali karena budaya. Saya datang lagi ke Bali karena persoalan hospitality, keramah-tamahan masyarakat Bali. Di tempat lain juga Banyak juga ada Banyak. kan? Ya. Jadi ke depan kita harus berhasil membuat orang datang ke Bali karena dua hal. Saya ingin datang lagi ke Bali. Satu, melihat pulau yang bersih. Iya. Selanjutnya dia mau datang lagi ke Bali, saya akan datang lagi ke Bali untuk apa? Untuk melihat pulau organik. Jadi ke depan Bali harus dibuat menjadi pulau yang clean and green dan pulau organik. Jadi kalau kita sudah sampai di titik itu, Bali akan mendapatkan men-screening dirinya sendiri. Gitu. Siapa saja yang bisa datang ke Bali. Mass tourism dan quality tourism tidak perlu diperdebatkan lagi seperti hari ini. Maka yang akan datang adalah orang yang tamu-tamu yang berkualitas, karena Bali akan punya brand tersendiri. Ya. Hari ini Bali terlalu murah, sangat murah. Kompetisinya saling bunuh, Tata ruangnya rusak, akomodasinya di satu sisi kurang, di sisi yang lain berlipat-lipat lebih. Gitu. Kenapa? Karena pemerintah tidak tidak pernah membuat destinasi pariwisata. Yang membuat destinasi pariwisata ini adalah rakyat, adalah pengusaha. Mana? Ayo kasih saya contoh satu destinasi yang dibuat oleh pemerintah. Ayo, di seluruh Bali. Baru ada rencana PKB, baru ada rencana Turiapada. Sebelumnya nggak ada. Oh iya ya. Semua dari kami punya masyarakat. Hidden Canyon di sini, Ya. rakyat. Ya. Kami punya Barong di Desa Guang, masyarakat Guang. Itu mana ya nah? Sebut mana? Artinya nanti kalau dengan pemerintah membuat destinasi itu lebih tertata itu mungkin Pak Ya, artinya gini. Di mana dibangun apa? Ya. Itu loh. Jadi agar variannya tidak sama. Oh iya. Agar variannya tidak sama. Sehingga kalau orang Sebab kalau variannya sama tanpa diatur, nah itulah dia intinya. pasti saling bunuh. Saling Ya. bunuh. Oke, Pak. Perbincangan kita sudah sangat lama, Ya. sudah sangat panjang, tetapi ada yang tertunda tadi, Pak. Bali Pulau Bersih, Bali Pulau Organik. Suatu saat lah kita omongin itu. Iya. Saya Bali pengen- clean and green, Green, and ya. Bali organic. Ya.
kita ingin sambung itu nanti, Pak. Jika Ya. 3 ini bisa kita capai, Bali Pride-nya naik. Mimpi saya adalah menjadikan Bali sebagai Bhutan, negara Bhutan, negara yang 100% organik, harapan hidup masyarakatnya 100 tahun, yang sekarang adalah 100 tahun rata-rata Di Butan, Pak ya. di Bhutan. Yang ketiga, tingkat kebahagiaannya 99%. Jadi bumi, pulau, negara, tetapi seperti surga yang nyata. Oh, Makannya 100% organik. Listrik terbarukan, tidak ada menggunakan fosil. Sama dengan Bali, penduduknya kecil. Datang ke sana dihitung 1 hari, 1-2 hari, 3 hari. Jika dia datang 1 hari, kita kan hitung dia masuk ke Bali hanya kebelah tali rupiah. Itu pun karena Nyoman Parto yang buat undang-undangnya di Jakarta. pungutan Wisman, Pak ya. Baru kebelah kan. Di sana dihitung hari, 1 hari muni, 2 hari segini, 3 hari segini, 1 bulan segini, 3 bulan segini. Benar-benar. Kita kan merata, mau 2 minggu sini, mau 1 bulan, sebelum kembali tetap 150. Artinya kalau di Butan tuh seleksi wisatawan datang tuh benar-benar berkualitas ini ya. Kelebong punya uang, mau ke sana, hari ini daftar 1 tahun baru dapat. Oh, begitu juga ya. Karena dia sudah menghitung kapasitas terpasangnya berapa. Itu selanjutnya berapa dia butuh turis setiap tahun. Kita kan nggak pernah punya catatan. Nggak pernah Berapa ada- Bali nggak pernah sebenarnya membutuhkan turis Iya, setiap nggak pernah ada tahun. database itu ya. Iya, maaf ini ya, maaf. Seorang gubernur harusnya ketika dia terpilih, dia jeda dulu 6 bulan. Melakukan moratorium dari seluruh pembangunan apapun yang langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan turis. Lalu dia mengapain? Dia lakukan pemetaan Ya. selama 1 tahun ini. Masih berapa persen tanah Bali boleh dialihfungsikan? Itu 1. Ben mau nekan gen dadi nu ben da 1%, ben 0% atau sudah lebih, stop, titik. Tuh. Yang kedua, di mana boleh membangun? Ya. Terus apa yang boleh dibangun? Bangun. Ya. Tuh. Ya. Gitu harusnya, jeda dulu 6 bulan. Jadi dari Selanjutnya, jadi pangman istilah Bali mang segan, onyang gitu. Kita pun gitu, makan tidak mang segeng malu jahan gitu. Minum gitu, jadi milih-milih makanan malu. Kan onyang gitu. Ya. Itu, ini semua jalan terus tanpa pernah ada. Ya, kan harus apa namanya? Gas udah, Pak. Apa namanya? Bukan gas ya. Harus dilanjutkan cepat. Kerja cepat udah, Pak. Kerja cepat udah. Kan bahasa kerja cepat gitu ya. Jadi harus semua dilaksanakan begitu. Tancap gas bahasanya gitu ya. Kerja cepat, tancap gas begitu. Baik, Pak ya. Nah, ini namanya anti-inflamasi. Tuh. Sama ini botol kecil yang sering saya bawa kemana-mana. Ini kalau ada tamu. Ini itu yang kita minum. Diminum. Oh. Kita minum. Fungsi utamanya adalah mengurai residu kimia yang ada dalam tubuh kita. Karena sadar atau tidak sadar, kita setiap hari minum makan kimia. Betul, Pak. Kita minum air, ada. Kita makan nasi kita dipupuk dari pupuk kimia, pestisida kimia. Sayur kita, semuanya masak di dapur, alat penyedap, bahan penyedap, semuanya. Nah, ini yang bantu. Yang kedua, dia kadang-kadang kan kita sakit, kita minum obat, hal-hal obat-obat yang kadang-kadang berlebih. Ini mengurai. Yang ketiga, pengalaman ini bukan ini Pak, saya bukan tiap hari, dokter. Tiap hari minum ya? Tiap hari. Pengalaman, ada teman-teman yang sudah kena GERD, sudah kena asam lambung, padahal ini asam. Minum ini jadi bagus, tapi setelah makan. Setelah makan. Setelah makan. Siap, Pak. Ya. Terima kasih sharing ilmunya, Pak. Ya, sharing ilmu yang luar dugaan sebenarnya ini. Ya. Awalnya kita ngobrolnya tentang Nyoman Parto yang Komisi 6 begitu, ya. Jadinya ke ekoenzim begitu. Harganya 12.000. Harganya 12.000. Kalau reseller boleh menjual. Pak, sekali lagi Pak, terima kasih banyak Pak, ya. Terima kasih atas perbincangannya, ya.
ya. Dan sampai bertemu kembali Pak dengan Ya, topik nanti yang lanjutkan nanti lagi. ya, yang tadi yang Bali Pulau Organik, Pulau Bersih, dan juga topik-topik yang lainnya ya.